simulasi ini Bapak dan Ibu kita akan bermain dengan tahapan. Masuk kepada dunia persaingan bebas. Misalnya ada berdiri. Tentu pada saatnya nanti Bapak dan Ibu tentu harus berdoa punya ada itu ada modal sebagai sahamnya. Jadi ini karena simulasi modal tidak sama dengan pihak ketiga. Jadi saya sediakan saya sebagai pengukir. Jadi semuanya kita bermain dalam kondisi kita bawa situasi yang nyata. Apa yang ingin kita ambil dari simulasi ini? Yang pertama, salah satunya adalah mengkaji kompetensi pribadi dalam situasi yang berubah dengan menentukan strategi yang sesuai. Bapak dan Ibu, kita bawa pada suasana terkesan nyasi dengan simulasi. Kita ingin lihat nanti kompetensi pribadi masing-masing Bapak dan Ibu di perusahaan itu akan dimiliki. Insyaallah akan kita lihat. Bapak dan Ibu jangan aja malu. Tidak usah istilahnya jaga ininya. Pokoknya situasi bebas. Karena ini adalah dalam proses pembelajaran dalam artian ujung akhirnya dari strategi perusahaan apa yang disampaikan oleh panitia kemudiannya bagaimana kita menumbuhkan jiwa mental semangat. Saya yakin dan percaya ini membantu Bapak dan Ibu, terutama nanti pada saatnya nanti kita di lapangan kembali di wilayah kerja. Mudah-mudahan semangat ini bisa kita pakai bagi teman-teman kita di kelembagaan itu. Dan itulah tugas kita. Dan itu tugas kita. Kalaupun dalam perjalanannya pelatihan ini membantu Bapak dan Ibu untuk menggiring sesuatu yang menjadi cita-cita masa lalunya, kenapa tidak? Tapi sebenarnya lebih penting lagi adalah materi ini nanti Bapak maknai lebih mendalam, lihat segala potensi yang ada di lapangan, Bapak ajak petani memahami kondisi apa yang Bapak pahami, sampaikanlah artinya dengan kondisi hari ini, dengan keinginan yang mungkin ada masa lalu dan juga pada kondisi hari ini dengan melihat potensi ke depan. Saya yakin nanti saya ini akan memberi makna bagi Bapak dan Ibu dalam penampilan nanti. Oke, clear ya? Kita tujuannya adalah pertama dalam rangka mengkaji kompetensi pribadi dan situasi yang berubah. Karena situasi akan berubah. Karena ada simulasi kita bawa kepada 3 ronde 1, ronde 2, ronde 3, dan semua kondisi itu sudah saya persiapkan. Clear? Oke? Tepuk tangan dulu. Selanjutnya perusahaan akan saya kasih saham. Jadi simulasi semua di dalam ini uang. Ini uang real. Ini uang cash gitu ya. Pasti. Modal dasar. Modal. Saya di kamar KW. Di kamar dulu. Yang kalah enak dari pada simulasi ini Bapak dan Ibu kita akan bermain dengan tahapan. Untuk simulasi kita hari ini Bapak dan Ibu, peraturan permainan. Setiap perusahaan menyetorkan saham senilai yang telah disepakati, modal dana. Yang kedua, menentukan 3 orang sebagai pelaku dengan dan jarak lempar. Nanti saya jelaskan. Yang ketiga, nilai yang tertinggi dinyatakan sebagai pemenang, hadiah diberikan sebesar 75%. Karena ini baru istilahnya awak sama awak, full kita kasih nanti hadiahnya dari semua saham yang terkumpul. Setuju? Setuju. Paham ya? Nah. Saya ulangi lagi. Setiap perusahaan menyetorkan uang. Permainannya bagaimana? Bapak dan Ibu perhatikan di sini. Ini ada namanya sasaran tembak. Titik pusat warnanya merah. Kemudian ada rank 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bapak dan Ibu situ ada tabel. Bisa kita perhatikan. Kalau Bapak dan Ibu sasaran tembaknya panahnya berada pada titik pusat, nilainya berapa di sana?
20. Kalau berada pada rank 9, 8, 15, 7 dan 6, 10, 5 dan 4, 4 dan 3, 1 dan 2, min 5. Ini perusahaan nggak bisa main-main. Pasar dari situ bisa main-main kalau masuk pasar itu kan. Jangan menyapa kan menjelekkan orangnya, nama ada tapi nggak ada buat pajak. Jadi ini masih. Bapak dan Ibu, paham ini ya? Titik pusat ada yang 98, 76, 54, 32 dan 1 dan 2-nya. Clear? Berikutnya kita akan buat jalan 2, 3, 4 sampai semaksimal mungkin. Kita di flashback ada lebih kurang jarak 7. Nanti kita buat jarak 2, 3, 4, 5 kita pakai operasi membantu. Selanjutnya, bila mana Bapak dan Ibu mengambil jarak 2 meter, pengkalinya 1. Maksudnya begini, si A dari perusahaan ulang awak mengambil jarak lempar dari 2 meter, langsung sampai ke titik pusat. Titik pusat nilainya 20, maka dia dapat jarak 2 nilai 20 pengkalinya 1 kali 20. Aduh kawan di jasad tadi, ambil jarak 4, pengkalinya jarak 4 pengkalinya 4, dapat dia pada rank 5 dan 6, 4 dan 5. Jadi 4 kali 5 2. Ada lebih gila lagi perkataannya. Ambil jarak 7 meter, pengkalinya 32, berada pada poin 6 pada rank 6 dan 7. 32 kali 10 berapa? 220 situasi. Nilai yang tertinggi nanti kita kumpulkan. Yang nilai tertinggi akan dapat saham 100% yang terkumpul. Ini bangkir sekarang nilai hati. Tidak dikasih 75%. Dikasih 7, dikasih berapa? 100%. Clear? Untuk itu hari ini Bapak dan Ibu saya mohon bantuan satu orang menjadi pendamping Sabila Halal ini. Posisinya di sini. Perempuan. Bu Evi sini Bu Evi. Boleh ya? Pinjam Bu Evi satu ya. Karena akan mengumpulkan saham. Panitia Pak. Kemudian Pak Nohi, siapa bisa bantu saya? Kita buat jarak dari sini mulai dari 2 meter, 3 meter, 4 meter, kira saja. Mulai dari 2 meter. Untuk itu Bapak dan Ibu, hari ini saya beri kesempatan untuk lulusan 1 belajar. Dan hari ini gratis. Semuanya boleh. Beri waktu kira-kira 2-3 menit belajar melompat dari jarak 2 meter. Ini alatnya, silakan dipakai. Habis saham, hilang saham tuh. Saham senilai yang telah disepakati. Untuk ronde pertama masing-masing perusahaan stok 2.000 US dollar. Pegang dulu duit, jangan dulu. Ini saya kasih belangko permohonan untuk masuk dunia bisnis. Buat di atas nama perusahaannya, tuliskan saham pertamanya, yang kedua tetapkan 3 orang pemain.
Di pojok tulis nama perusahaannya, jumlah sahamnya, atau mungkin untuk ronde pertama 2000. Ronde pertama 2000. Kemudian tuliskan 3 orang pemain dan jarak tembak. Kemudian kalau sudah selesai, setorkan ke Ibu Eti selaku pengukir. Bapak dan perhatikan orang lawan, Dwi, Refli sama Ridwan. Dwi jarak 7, Refli jarak 5, Ridwan jarak 4. Begitu seterusnya Habibie, Salino dan Refli. Oh, ini Refli dan Ridwan satu-satu. Pegang. Bukan per apa, Pak? Per apa aja deh? Proses penawaran ya. Satu orang. Satu gitu. Sekaligus. Dwi, kamu perhatikan dari jarak 7. Tenang. Masih jarak 7. Awas bang, awas. Al-Haji. Perhatikan. Saya perhatikan yang lain tidak boleh berkomentar. Diam saja. Kan ke 15 kan? Jarak 7. Coba cari kalkulator. 32 kali 15. Ya, benar. Itu. Kenapa itu? 480. Itu nasi tadi yang aku pegang, Pak. Di situ ditulis Pak. Nah, namanya orang perusahaan. Si Refli jarak 5. Lakukan yang perusahaan yang mental tuh. Mental kau. Harus bawa di bawah itu. Pelan-pelan. Jarak Refli jarak 5. Kali 8 dapat berapa? 3. 1 ya? 2. Berarti 2, 3, 1 kan? Berarti 8 kali 1. 8. Jarak 5 ya? Jarak 5. Oke. Terus yang kedua maju. Silakan. Minus 5. 8 kali 5 min 40. Silakan yang ketiga. Jalan 5. 8 kali min 5. 40. Yang berikutnya silakan. Berdekatan nih. Kalau Bapak dan Ibu masih semangat kan? Masih. Sesi babak ketiga. Setiap perusahaan menawarkan nilai saham yang akan diajukan secara utuh. Nilai saham yang tertinggi dijadikan referensi bagi perusahaan lain untuk menentukan apakah tetap ikut dalam babak ini atau mengundurkan diri. Bagi perusahaan yang tidak ikut dinyatakan bangkrut, namun tetap membayar denda sebesar nilai saham pertama 2000. Menetapkan 3 orang sebagai pelaku dan jarak atau memilih. Bagi perusahaan yang nilainya negatif dikenakan denda sama. Jika tidak ada perusahaan yang mempunyai nilai positif, maka pemain diulang kembali tanpa menyetor saham. Tapi yang penting pada permainan ini, Bapak dan Ibu masing-masing perusahaan menawarkan nilai saham untuk bisa masuk perusahaan. Kalau tidak ikut dalam permainan, menyatakan pilot dan harus bayar denda 2000. Orang tuh udah nggak punya modal. Kan dia punya cara
Pelang mawar 5.000. Tani Nusantara 2.900 US dollar. Ya. Berkah Tani 2.000. Jasa Tani 6.000. Aturan yang kita pakai adalah Yang tertinggi. yang tertinggi. Clear? Clear. Kita ikutin Jasa Tani. Kita abaikan saham ronde pemain yang ketiga 6.000. Tundin 1,5 menit. Ikut atau tidak? Kalau oke, udah clear? Ulawa ikut? Ikut. Ada yang mengundurkan diri? Enggak. Tepuk tangan dulu. Coba kita lihat di model pertama. Rata-rata Bapak dan Ibu setelah menetapkan 3 pemain dari 3 tadi ini, itu rata-rata jaraknya 4, 5, 6, mati tidak ada jarak 2 dan 3. Ini menandakan apa ya? Nafsu ya. Nafsu gabah. Ya nggak apa-apa, memang begitu kenyataan kehidupan kita. Lagi ada peluang nih, harapan ini muncul nafsu. Coba kita lihat dari 4 perusahaan, hanya 1 perusahaan yang nilainya plus. Itu pun berada pada dan ini luar biasa. Jarak 7 meter dengan pengkali 3 meter. Ini adalah potensi. Pertanyaannya, apakah ini karena kelemahannya atau karena kebetulan? Keberuntungan. Bisa saja disimpulkan begitu, bisa saja tidak. Tapi pada situasi tertentu kadang-kadang malah memberi nilai. Tapi faktanya pada ronde pertama, Dwi dengan jarak 7 meter mampu berapa dulu ya? Dapat nilai 400 dibandingkan dengan yang lain minus dan lain. Artinya apa? Ternyata apakah keberuntungan atau nasib baik ternyata. Oke, kalau kita ikuti berikutnya, coba kita lihat jarak 4 meter, malahan dia dapat angka 2/3. Dari sesi pertama kita menggunakan jarak ada 3. Yang kedua kita cobakan percayakan untuk 1 orang kita wakilkan, perusahaan memberi kepercayaan kepada dia, namun hasilnya juga tidak baik kan. Dan yang ketiga kami memberikan 3 dalam pelaku, dan di situ mungkin ada sesuatu yang berubah, Pak. Maka kesimpulannya dari situ memang harus dicoba dalam usaha. Happy mana happy? Happy yang lagi ngomong. Happy. Yang pertama positif, yang kedua negatif, dan yang berikutnya kenapa aku berani masuk ke 7. jarak 7? Padahal usahanya udah mulai bangkrut. Karena perusahaan itu udah mulai bangkrut. Kita memberanikan diri, Pak. Memberanikan diri mengambil yang lebih tinggi agar memulihkan perusahaan tersebut, mendapatkan hasil gitu, Pak, yang lebih maksimal. Mengambil kesempatan berlatih tadi. Ada, Pak. Artinya ada upaya. Ini menarik. Mungkin dalam bangkrut ini harus menyelamatkan, ada sedikit spekulasi. Jarak 7 meter itu termasuk spekulasi nggak kita itu? Risiko besar. Coba kita perhatikan orang yang menembak di jarak 7. Kami Pak melihat situasi dan kondisi Pak, seperti kalau Pak Dwi sepertinya dia lagi bisa biasanya Pak. Jadi kalau kami berikan amanah kepada beliau juga ada kemudian ada kehati-hatian
tapi jangan terlalu jauh, ambil jarak dekat. Terus membantu juga sudah dari pengembangan. Kemudian ada juga tadi usulan dari kawan mengambil jarak jauh, tapi rata-rata tidak terlalu jauh, tidak berani Pak. Ambil yang tengah. Ambil jarak tengah karena posisinya sudah ini memang kita nih sudah membaca situasi, jadi pelan-pelan aja. Seperti itu yang kira-kira. Dan itu terbukti ya di zona yang kedua jalannya cuma jarak 2, 3, dan 4. Menghindari resiko apa? Banyak potensi. Memang komoditi unggulan itu adalah perkebunan. Di samping ada perkebunan itu Pak, ada beberapa kelompok yang bergerak di bidang horti tanaman cabai Pak. Iya. Jadi mereka itu petani cabai ini pernah mengatakan sama saya, apa sih manfaatnya operasi pasar itu terhadap petani, kan gitu Pak. Manfaat Operasi pasar terhadap petani. operasi pasar. Iya. Iya, oke. Nah, itu satu Pak. Dan yang kedua Pak, mengenai harga nih Pak. Mengenai harga ini khususnya kita di Roholi ini ada dua pemasok. Yang pertama dari Sumbar, yang kedua dari Medan Pak. Medan itu termasuk bandar maupun cabai gunung. Ya Pak ya. Jadi itu mempunyai perbedaan harga. Kalau dia dari bukit, seumpamanya harga dari bukit 28.000, dari Medan selisihnya 2.000 Pak tingkatannya. Sampai kalau yang lokal itu yang paling bawah. Mengenai kualitas Pak, mengenai kualitas, cabai bukit masuk ke Rohul, dia harus habis hari itu, nggak tahan kalau untuk besok dijual. Dan begitu juga dengan Medan, seperti itu Pak, kondisi ketahanannya. Tapi manfaatnya, yang bukit ini dimanfaatkannya hanya untuk pedasnya. Mungkin ibu-ibu tahu. Kalau yang Medan itu dimanfaatkan untuk cabai gilingnya Pak. Iya, iya. Dia beda deh Pak, ada unsurnya itu. Cabai Medan itu tahannya dia bisa sampai seminggu. Iya. Kalau tidak laku hanya dikasih jeruk nipis, dia kembali lagi merahnya kan gitu kan. Iya. Beda dengan yang lokal. Iya. Yang lokal kalau digiling dia nggak mau halus. Tapi ketahanan yang lokal ini bisa sampai seminggu. Iya. Umurnya bisa sampai 6-8 bulan. Iya. Buah pertama, buah kedua, dan ketiga. Jadi saya di situ mengenai harga ini, itulah yang kami harapkan kalau bisa petani itu dipancing dengan harga Pak. Ini kan ada seperti yang dikatakan Pak Margolang semalam, ini ada yang menggerakkannya kan gitu Pak. Mungkin ada yang dari Medan, ada yang dari Sumbar kan itu Pak. Itu permasalahannya mengenai harga dan untuk peningkatan komoditi cabai Pak ya, mempertahankan. Dan yang kedua mengenai jagung pipil Pak, ada beberapa petani saya kemarin menanam jagung hibrida. Mereka dihargai 2.200 Pak. 2.200 yang sudah digiling. Sementara kalau kita beli di pasar, di toko ternak itu harga yang digiling itu mau 10.000, 12.000. Berarti kan kita perlu hanya untuk penggilingan aja atau dibentuk dengan industri rumahan. Kan itu Pak arahnya Pak ya. Untuk mensukseskan program khusus Pak Jali yang kita laksanakan dalam penyelenggaraan ini Pak. Mungkin tambahan dari situ aja Pak mengenai sejarah yang kita lakukan dalam simulasi kegiatan ini tadi Pak. Terima kasih Pak. Pak Yakni ya, bukain tepuk tangan supaya betul. Kalau boleh saya apa ya dari maksud pertanyaan pertama berkaitan dengan seperti tanaman cabai. Di sini ada yang pertama peluang teknis. Kenapa saya katakan peluang teknis? Masing-masing pilihan komoditi akan menentukan kualitas akhirnya. Cabai bukit tinggi tidak tahan tersimpan lama. Di satu sisi cabai Medan sama. Tapi di sisi yang lain cabai bukit tinggi lebih pedas. Artinya apa? Ada istilahnya di situ keunggulan kompetitif. Bapak-bapak, ibu-ibu yang suka cabai atau mengambil manfaat cabai pedasnya, dia akan cari
yang dari Bukit Tinggi. Artinya itu adalah ada kompetitifnya. Bagi Bapak dan Ibu, bagi petani, ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Bagi kita nih, misalnya cabai lokal, ada keunggulan komparatifnya. Apa? Karena kita memang dekat biaya transportasi dan lain sebagainya. Tapi semua itu pasti ada yang namanya segmen pasar. Nanti kita belajar. Bapak dan Ibu, misalnya contoh pilihan usaha, ada nih produk. Ada orang bilang begini, mana yang kita dulukan, pasar atau produk? Terlepas lah itu, produk atau pasar, silakan aja. Tapi yang penting di sana ada Bapak dan Ibu punya produk, kita harus gambaran, punya gambaran segmennya siapa. Supaya apa? Supaya kita ada motivasi untuk melakukan tindakan. Kalau tidak ada misalnya segmen, kita punya produk, nggak jelas segmennya, terus kita akan berpikir menghayal atau malah menunggu. Yang benarnya adalah di saat kita punya produk, harus tahu segmennya apa. Supaya apa? Supaya kita bisa melangkah. Dan langkah apa? Mempromosikan, menjual dan lain sebagainya. Untuk itu ini menarik ini dari pengalaman Pak Dodi, Eprianto ya. Nah ini kalau saya melihat keunggulan komparatif, apapun produknya ini belum menjadi catatan. Yang menarik lagi segmen pasar. Untuk itu nanti di materi berikutnya merencanakan komunikasi kita harus tahu itu. Ini punya produk pasarnya kemana. Kemudian kalau saya respon mungkin yang berikutnya juga mungkin ada teman-teman yang bisa bantu juga manajer BPP di tingkat petani 2.200. Di kios kalau petani kita beli atau kalau misalnya kita beli, peternak beli, setelah digiling harganya 12.000. Artinya ada margin 8 sampai 10.000. Sekarang pertanyaannya siapa yang mengambil margin itu? Pedagang atau orang-orang bergerak di industri pengolahan. Pertanyaannya, itu peluang atau apa itu? Peluang. Tarik ke belakang. Mungkin tidak. Itu bisa saja. Cuma pertanyaannya, apakah menjadi itu program prioritas pembangunan? Nah, nanti kita lihat lagi. Ada analisa. Artinya apa? Semua itu ada potensi kan? Tinggal lagi ada beberapa faktor. Insya Allah hari ini semua itu akan kita coba jawab nanti. Kita jawab dalam artian kita proses materi berikutnya. Tapi ini sangat menarik. Ini yang sebenarnya yang kita coba ungkap dari pelatihan kewirausahaan. Jadi mulai menyangkut masalah produk dengan keunggulan kompetitif dan komparatifnya. Kemudian hari ini kita punya produk di mana segmen pasar kita. Kemudian di sini ada misalnya selama ini ada margin yang hilang. Pertanyaannya siapa saja yang menikmatinya. Kemudian ada potensi tidak kita mengambil dari margin yang hilang tadi. Yang hilang di petani maksudnya. Masa petani jual jagung 2.000, 3.000 keliling-giling. Tahu-tahu dengan perubahan sedikit dengan mesin orang giling kita bisa buat 8-10.000. Itu sangat luar biasa. Nah di situ peran kita sebenarnya. Peran Bapak dan Ibu dulu di masyarakat. Pertanyaannya lagi, kalau memang kebijakan pemerintah tidak ada yang berani nak mengambil peluang itu dengan modal, dengan sumber-sumber modalnya. Insya Allah di materi ini juga, latihan kewirausahaan ini besok kita ada diterbangkan pada saya. Ada salah saya untuk menjawab itu Pak yang untuk menjawab itu. Jadi semuanya besok kita simpulkan keseluruhan. Jadi ini sangat menarik sekali materi ini. Yang penting memang latihan kewirausahaan memang betul-betul dibangkitkan yang namanya semangat. Kita lihat nilai yang terakhir gabung-gabung. Poin tertinggi siapa? Kalau kita gabung-gabung 540 nah itu lama ya. Berkatani walaupun dua sebelumnya minus masih positif lah ya. Tampil 2 perusahaan ke depan. Tampil 2 perusahaan ke depan. Tampil direkturnya tampil ke depan. Bu Melin, mana oleh-oleh kita Bu Melin untuk 2 perusahaan Melin? Ya bangkrut itu sih namanya. Yang bangkrut dia udah berlaju lagi nanti itu menang. Tabak Mesir. Dua Bu Melin. Dua. Ya kasihkan Bu Melin selaku panitia. Ya Bu Melin lah ini.
Iya. Oh, foto dulu. Sini. Kasih Bu Mele. Kasihkan Bu Mele sama Bu Desi. Terima kasih ya, Bi. Iya, terima kasih. Ya, serius. Iya. Kasih lagi kakak aja. Wah, ini luar biasa. Ya. Satu lagi Bu Mele. Terima kasih sama direktur yang ini luar biasa Bu Mele. Oke, terima kasih angkat ini semua kan. Oke, terima kasih tepuk tangan. Silakan dibuka. Silakan mau dibagi, silakan mau dimakan di konsumsi, silakan. Oke Bapak dan Ibu, untuk materi ini saya pikir kita simpulkan dan simpulkan. Bapak dan Ibu kita bagi-bagi, kalau mau bagi-bagi silakan, kalau enggak nggak apa-apa. Bagi ke perusahaan sebelah. Bapak dan Ibu, bahwa pemain simulasi ini dalam rangka mengkaji kompetensi pribadi dalam situasi yang berubah dengan strategi yang sesuai. Bapak dan Ibu, ini kompetensi diri kita, punya keterampilan sikap memang harus punya. Nggak ada suka hari ini, mohon maaf Bapak dan Ibu, bisa diputuskan oleh petani satu pilihan komoditi, dia tidak bercerita lagi, Pak, aku nggak ngerti jalan tanah. Aku nggak ngerti cara laut pemeliharannya, Pak. Aku nggak ngerti di mana beli bahan baku. Nggak ada lagi tuh. Kalau itu juga yang akan disampaikan di saat diputuskan satu jenis usaha, ya udah nggak usah kita bisnis. Harus tegas. Bagaimana upaya yang kita lakukan, itulah tugas kita membangun secara teknis kemampuan yang dimiliki. Dan ini harus kita pastikan. Itulah tugas Bapak dan Ibu kita semua. Bangun dengan secara totalitas. Ini enggak bisa Bapak dan Ibu melakukan istilah petani menetapkan satu rencana usaha, dia masih muncul masalah. Pak, ama ini mana cara mengendalikannya? Pak, nanti kalau begini ini apa yang kami lakukan? Beli pupuk di mana? Pak, ada selesai langsung. Tentang kompetensi pribadi dia, kompetensi dari kemampuan yang dimiliki, termasuk masa sikap dengan situasi lingkungan juga. Namanya kompetensi pribadi dia dan harus sempurna, minimal mendekati. Ya, itu nggak ada lagi cerita. Nah, itulah tugas Bapak dan Ibu melakukan kegiatan pendampingan di lapangan. Kalau ini dilakukan gila Bapak dan Ibu, saya jujur mengatakan ini pengalaman semangat. Kalau hari ini petani punya potensi sumber daya dalam arti yang dia kuasai, walaupun tidak istilahnya secara hukum dia yang punya, tetapi dia kuasai. Hari ini kehidupannya mungkin masih susah, berarti ada yang salah. Saya takut kalau Bapak dan Ibu berkorban dalam kesalahan dia. Hari ini kita pasti ada yang salah. Sekarang pertanyaannya, kesalahan yang terjadi itu ada nggak ketidakmaksimalan kita berada di lapangan? Kalau terjadi ketidakmaksimalan di lapangan, di sini ada dosa besar. Karena ini ada menggaji Bapak dan Ibu, kita menjadi penghambat untuk masyarakat. Kalau saya bisa sampaikan pada bingung. Jangan tegang. Yang kedua Bapak dan Ibu, strategi harus dibangun. Contoh, contoh. Kalau memang faktanya misalnya hari ini ada potensi pilihan komoditi jadi, harga yang masih bermasalah, itu pertanyaan, ada nggak teknologi yang bisa kita tarik ke petani? Di sana itu ada, untuk kita beridentifikasi potensi apa yang kita miliki. Sekarang pertanyaannya, mesin giling gantung itu berapa harganya? Ada 10 juta? Ada harga 10 juta? Ada. Kenapa penyuluh nggak ambil ini? Kenapa penyuluh nggak ngambil? Ambil peran ini, artinya kalau penyuluh nggak mampu, tingkatkan harga petani. Pak nanam, aku bantu 5.000. Petani terbantu. Bukan berarti hak petani kita ambil, bukan. Cocok apa nih? Sekarang pertanyaan siapa yang berani itu ambil? Arti itu harus muncul. Nanti saya tanya berapa duit Bapak dan Ibu, ada namanya nilai pribadi, nanti ungkapkan duitnya.
Masa duit 100 juta nggak berani ngeluarkan 10 juta? Rumah kali lengkap. Karena modal kontak dulu ada di sini. Beli mesin gini. Kenapa? Ada modal. Menurut saya bukan itu. Apa ceritanya? Belum yakin kita bahwa ketersediaan bahan baku itu tersedia sepanjang masa. Latihan cukup sawi itu. Masa cerita mana nanti kita cerita? Apa iya betul uang ini masalah hari ini? Peluang. Ada pelatihan guru. Saya tanya tadi, uang 10 juta. Tak payah. Kalau betul bukan, kalau betul ada bahan baku di situ. Yang dikatakan hanya musiman. Hanya si waktu itu aja, musim tanah itu aja. Besoknya udah nggak ada lagi. Ya itu apa beli mesin, besok lagi lagi. Pertanyaannya lagi strategis. Mungkin nggak bisa sepanjang waktu kita lakukan yang sama dengan luasan tertentu dengan volume mesin ini kita. Kalau ada, kenapa nggak digerakkan? Jadi yang saya buktikan Pak, saya kan ada yang Ada? RMU. Iya, iya. Iya, pilih. Jalan terus dia karena orang pagi. Jadi kita terbantu. Mau jual beras dia misalnya bisa kita tampung sampai kita membina kepada petani, keuntungan bagi kita dapat hasil dari situ. Jadi ini luar biasa Pak Taufik ya. Jadi latihan ini merancang kita begitu, Bapak dan Ibu nanti setelah latihan ini kita nanti identifikasi dulu lingkungan, skop ini. Mau kita ambil skop desa, silakan Bapak dan Ibu pertimbangkan nanti atas skop kecamatan dan skop brainstorming kita di kelompok. Untuk tindak lanjut ini kalau ini dianggap selesai materi ini, nanti Bapak dan Ibu di kelompok berunding identifikasi kebutuhan masyarakat di sekitar desa atau di sekitar kecamatan atau di tingkat kabupaten. Brainstorming aja. Dari sekian banyak nanti Bapak dan Ibu tetapkan 4-5 produk. Atau masuk kepada segmen langsung ke usaha, pilihan usaha 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nanti kita kaji, kita analisis dengan beberapa aspek. Nanti Bapak dan Ibu tetapkan 1-2 usaha. Yang terakhir nanti finishingnya putuskan 1 usaha, kemudian direncanakan mengenai rencana. Untuk itu Bapak dan Ibu di kelompok saya berharap nanti tolong 1 orang sebagai narasumbernya. Apa maknanya? Supaya betul bisa menjadi tindak lanjut bagi dia selesai latihan. Setelah ini nanti 1 orang sebagai narasumber. Ini kesempatan bagi Bapak dan Ibu, dan saya punya pengalaman latihan kewirausahaan. Banyak teman-teman dari latihan kewirausahaan ini berakhirnya adalah menjadi buka usaha yang baru. Salah satunya saya ceritakan, ini teman kita Ibu Kepala BPP Kuo yang di desa Patin. Itu Abu Gustina, proposalnya, ini saya cerita itu. Proposalnya waktu latihan kewirausahaan adalah membuat pelet ikan. Waktu itu masih mulai-mulainya kelompok Patin, yang jadi masalah adalah harga pelet yang mahal. Buat ide usaha proposal pada Patin, kemudian dikaji dengan sistem apa yang kita sampaikan. Ujung-ujungnya dia buat proposal presentasi di pihak bank, karena bank kita datangkan. Dikaji-kaji ternyata layak, malah Bang bilang kalau Bapak Ibu mau apa, mau eksis untuk modal kami siap. Saya nggak tahu ceritanya apa minyak atau tidak, tapi hari ini usaha pada ikannya masih jalan. Sopir batubara, suaminya Pak Sopir batubara. Satu lagi Bu Kusmita di Pekanbaru, masih ingat di luar sektor pertanian. Apa bisnisnya adalah rias pengantin. Kebetulan saya ngajarnya juga sama ceritanya. Sampai hari ini dah 20 tahun yang lalu saya mengajar itu. Saya juga kemarin menggunakan jasa dia. Dia pengantin. Kenapa? Karena menyangkut masalah potensi. Kalau Suwita tingkat kota Pekanbaru malah masuk ke Kabupaten Kampar, bagi teman-teman hari Minggu yang pesta anaknya pasti kontak Bu Suwita. Berawalnya dulu latihan kegiatan seperti itu, cuma latihannya 3 minggu, mungkin 4 minggu ekor. Enggak. Saya pelatihan tanah 3 minggu. 3 minggu, 12 hari, ada yang 3 minggu, ada yang 2 minggu, 3 kali. Dulu lama-lama latihan. Kalau sekarang 2 hari, 3 hari, semua jadi itu Bapak dan Ibu nanti kita masuk di jadi ini baru pemanasan sebenarnya. Tapi bagi saya ini mau saya tuntaskan ini. Kenapa? Karena akan menjawab Bapak dan Ibu keraguan-keraguan kita yang selama ini untuk mau terjun kepada pemangkasan potensi.
Mungkin itu ya Bapak dan Ibu, ini jam berapa? Jam 12.